Ganteng mana cowok Korea sama cowok Indonesia? Pasti gantengan cowok Korea. Kenapa kamu bilang pasti ganteng cowok Korea? Oh, cowok kamu juga cowok Indonesia? Enggak. Gak ada cowok romantis di dunia ini. Loh, apa ini kurang romantis apa? Barang mami itu nggak boleh mami bawa. Tapi kan ada pro sama konnya. Apa kan banyak konnya? Oh, konnya? Kenapa? Apa kurang apa sih? Apa salah apa sih ini? Seksi mana cowok Korea sama cowok Indonesia? Hah? Seksinya kan bukan hanya just visual. Seksi itu bisa dari personality juga, bisa dari visual juga. Korea. Kok bisa Korea? Karena ada Jongkook. Oh, Jongkook, BTS. Kamu suka sama BTS? Pasti seksi. 안녕하세요. Ya nggak apa-apa, silakan. 환영합니다. Ini lagi di channel Masko. 저는 거입니다. 이거는 itu barang. Kamu sebut apa-apa barang kak. 이분은 저희 apa? 입니다. 잘생겼습니다. 사랑합니다. kurang ajar dibilangin ganteng nggak mau. Tadi Chloe bilang halo welcome our channel Masko Mas Korea, saya Chloe bla bla bla. Dia bilang barang ini. Dia bilang barang ini papanya kok. Oke, hari ini Mas Korea, hari ini kita undang Chloe sebagai bintang tamu. Yeay. Mulai Chloe mencari rezekinya sendiri ya. Babe mulai bayar ya, makasih loh Babe ya. Ngomong-ngomong Chloe, hari ini kita akan bahas cowok-cowok Korea versus cowok-cowok Indonesia. Cowok Korea sama cowok Indonesia, kenapa? Loh kan bukan Korea doang, pasti kalau yang penonton di rumah pasti udah pasti pilihnya Korea dong. Oh belum tentu, ya kamu harus bangga dengan produk lokal. Kamu tahu produk lokal juga ada yang bagusnya daripada cowok Korea, makanya kita coba versus. Ya, sebelum kita bahas cowok Korea dan cowok Indonesia, ini saya kenalkan dulu Chloe. Chloe adalah anak saya yang pertama, usianya 15, segera akan menjadi 16 tahun, dan juga dia adalah anak kesayangan saya, juga saya kan salah satu step. Ya saya stepfathernya, tapi saya paling nggak suka kata-kata stepfather gitu ya. Intinya kan dia seperti anak kandung saya sendiri. Dan juga Chloe itu sekarang udah SMA berapa? 2? SMA 3? Sekarang mau masuk kelas 11. Kelas 11 itu apa? Matematikanya kurang bagus. Berapa itu? SMA 2. Tapi kamu SMA-nya cuma 2 tahun kan? Iya, SMP-nya jadinya berapa tahun? seharusnya kalau di sekolahnya Korea jadinya SMA 1. SMA 1. Tapi kalau secara nasional, secara negeri gitu, Korea SMA 2. Oke, Chloe adalah dan juga tingginya 168. Berat badan berapa kamu? Ya siapa tahu ada cowok yang mau ngelamar ya. Intinya nggak mau ngelamar Chloe mah harus lebih tinggi, lebih ganteng, lebih kaya, dan juga lebih baik dari saya ya. Jangan macam-macam, kalau nggak gua gigit. Oke. Dan juga Chloe itu dulu kan ada Dedi yang salah satu member saya juga, Irwan, dan dia udah tahu semua, jadi nggak masalah. Saya ini sangat terbuka dengan anak saya. Oke, Chloe, hari ini saya undang kamu itu karena kita mau membahas cowok Korea sama cowok Indonesia. Nah, di luar sana mas-mas Korea juga pasti penasaran, apa bagusnya cowok Korea, apa bagusnya cowok Indonesia, apa yang kurang bagus cowok Korea, apa yang kurang bagus dari cowok Indonesia. Kita coba bahas bersama yang usia yang 15 ke 16 seperti teenager ya. Oke. Pertanyaan pertama, ganteng mana cowok Korea sama cowok Indonesia? Pasti gantengan cowok Korea. Kenapa kamu bilang pasti ganteng cowok Korea? Oh, cowok kamu juga cowok Indonesia? Enggak. Loh, kamu nanti nggak, kalau kamu nggak dapat pacar cowok Korea berarti gimana? Nggak kan secara general kan lebih cakep cowok Korea. Kamu dia mukanya ini bunder-bunderin cowok Indonesia itu begini, limited edition. Kalau orang yang suka cabi ya mungkin. Oh iya, secara visual lebih suka cowok Korea. Berarti pengaruh banget ya bagi kamu itu, visual itu pengaruh banget. Enggak juga sih. Enggak mau juga. Untung kamu anak apa loh, kalau nggak apa doain ya. Oke. Nah, jadi ganteng cowok Korea. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Ini masalah kamu nggak ngerti ya kalau kamu masih teenager sih, cuman ya. Romantik mana cowok Korea sama cowok Indonesia, tapi jangan ala drama Korea. Yang kamu lihat kenyataan hidup dalam hidupmu kan lihat cowok Korea nih. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Tuh cowokmu nggak romantis.
No, I mean enggak. Ya gimana? Oke, kenapa? Secara general tuh nggak ada cowok romantis di dunia ini. Loh, apa ini kurang romantis apa? Barang mami itu nggak boleh mami bawa. Tapi kan ada pro sama konnya. Apa kan banyak konnya? Konnya? Kenapa? Apa kurang apa sih? Apa salah apa sih dia? Itu kayaknya harus tanya sama mami. Sebenarnya berarti bagi kamu itu cowok romantis itu seperti apa? Kalau kamu kan bilang cowok Korea, cowok Indonesia semuanya nggak ada romantis. Bagi kamu romantik itu apa? Apa ya? Kayaknya lebih kayak pengertian, I guess. Pengertian? Pokoknya kayak kalau contohnya yang di drama pasti kan nggak ada orang di drama kayak di drama. Iya nggak ada. Itu just drama. Jangan jangan pikir itu di realita. Ya berarti kan nggak ada kan? Oh enggak, tapi kan romantik masing-masing orang kan beda. Ya udah kan bagi kamu nggak ada. Tapi kira-kira lebih romantik mana? Ya udah secara drama juga boleh. Kan kamu nonton sinetron Indonesia sama sinetron Korea? Korea pasti. Korea. Kalau secara drama ya. Secara drama. Oke, ini pertanyaan ketiga. Oh, ini pertanyaan kurang ajar ya. Matre mana matre? Matre itu apa ya? Matre itu money oriented. Jadi orangnya dikit-dikit minta beli barang, dikit-dikit uang, dikit-dikit. Kok kayaknya ini mungkin agak mengagetkan, tapi kayak menurut gue orang Korea. Orang Korea. Oke. Alasannya apa? Enggak, tapi mungkin kalau secara luar kita ngeliat orang Indonesia lebih matre. Tapi aslinya ya, kayak menurut gue orang Korea isi hatinya lebih matre. Loh, kamu orang Korea isi hatinya lebih matre, tapi pandang bapakmu ini loh. Bapakmu matre apa dengan kepada dirimu? Ayo. Kan gue kan bukan refer to apa, kan gue kan cuma ngomong secara refer to apa juga apa? Enggak, tapi kamu bilang cowok, maksudnya matre dalam hal apa sih? Apa bingung? Kan kamu sering lihat teman-teman apa yang di luar sana. Kemarin kan di Korea juga pernah kita liburan sampai 3 minggu, sebulan. Gimana? Menurut kamu di matre dalam hal apa? Cowok Koreanya? Kalau mereka tuh bukan kayak di depan mata matre, enggak. Cuman kayak secara sekilas tuh kayak soalnya kamu ketemu teman-teman apa yang selalu apa bayarin, makanya menurut kamu begitu. Tapi masalah matre itu nggak belum tentu ya. Kadang-kadang kan Indonesia juga ada yang matre, cowok juga. Pembangunan opini gitu. Tapi kalau bapakmu ini nggak matre sama mama. Enggak. Kalau kalau yang itu enggak ya? Special case. Pertanyaannya menyudutkan gitu. Enggak ya. Gak apa-apa, uang saku kamu naik ya. Oke. Nah ini yang apa benar-benar ingin tahu. Menurut Chloe, rajin mana? Cowok Korea atau cowok Indonesia? Korea pasti. Kok bisa? Enggak, orang Korea secara general juga orang Korea lebih rajin daripada orang Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia juga rajin. Cuman fleksibel dan santainya banyak gitu loh. Rajin, tapi pas rajin sebentar terus ada waktu istirahatnya. Kalau Korea kan jam segini ya straight, makanya banyak otak, stres. Ya tapi ada orang Indonesia juga yang rajin kerja, kayak uncle satu depan ini botak kan? kayak gitu. Kalau kita kerja keras pasti mulai botak ya oke. Berarti bagi dia lebih rajin orang Korea. Tapi selain kerja kalau rajin sehari-hari sama deh. Kok jadinya keinget itu. Siapa? Uncle Myungju? Enggak, kalau cowok Indonesia jadi keinget suaminya si suster. Masa anakku kamu mikir suaminya suster? Jangan, kalau itu limited edition. Kamu lihat orang di sini nggak ada yang separah dia. Jadi jangan mikirin dia. Yang kamu lihat Uncle Hafiz atau Uncle Ugun atau Uncle Rofi. Rajin kok mereka. Rajin ya? Rajin. Oke. Jadi untuk sehari-hari, untuk lifestyle ya hampir sama. Tapi untuk bekerja lebih rajin orang Korea. Oke. Ini mah pinter mana cowok Korea sama cowok Indonesia menurut kamu? Tapi masalah pinter ya tergantung otak ya. Relatif banget itu kan ya. Ada yang jenius, ada yang enggak. Tapi kalau buat matematika itu kayaknya orang Korea. Menurut Kenapa apa? Orang Korea? Karena dari SD udah ajarin pelajaran SMA-nya Indonesia. Waktu dulu apa SD ke Indonesia apa bisa selesaikan pelajaran SMA-nya Indonesia gampang. Tapi sekarang apa nggak bisa? Ya. Tapi selain itu kayak yang lain-lain Indonesia juga banyak pinter kan? Indonesia orang. Ya kamu juga Indonesia pinter.
Cowok kamu juga pinter kan? Ya. Oke, jadi masalah pinter, tapi kalau masalah pinter bukan masalah cowok Korea atau Indonesia ya, tergantung orang lagi ya kan. Nulisnya lama banget ya. Oke. Oh, ini pertanyaan lucu loh. Oh, katanya ini seksi mana cowok Korea sama cowok Indonesia? Hah? Ya, seksinya kan bukan hanya just visual. Seksi itu bisa dari personality juga, bisa dari visual juga. Korea. Kok bisa Korea? Karena ada Jungkook. Oh, Jungkook, BTS. Kamu suka sama BTS? Prasetyo seksi. Barusan dia pandangannya dia tuh ini itu adalah gua bacok nih gitu loh ini. Sebenarnya seksinya Indonesia sama Korea beda. Seksinya Indonesia itu montek kebanyakan. Yang monpek ini kalau cowok Korea itu six pack gitu kalau orang bilangnya. Tapi bukan masalah seksi karena dia badannya atau kamu merasa Jungkook seksi kenapa? Badan six packnya. Personality. Kamu memang kenal dia, kamu udah Tapi kenal kan personality-nya. secara kalau kita ngelihat itu kan kayak personality-nya. Kamu lihat, kalau orang lain di luar lihat apa ini orangnya baik. Kalau di belakangnya ini mulai kan- gak baik ini kayaknya. kan setting, ini kan apa kan bawa acara makanya begini. Kalau di rumah kan apa kan kayak malaikat kan. Tahu malaikat kalau marah serem loh. Jangan salah, apa itu kayak malaikat. Oke. Benar. Semua ketawa ya asisten saya ya. Oke. Disiplin mana? Cowok Korea atau cowok Indonesia? Disiplin. Disiplin. Ya. Ya, harus pilih salah satu. Kalau bilang cowok Indonesia kayaknya. Oh ya, Kayak secara kayak tuh teman-temannya Chloe juga teman-teman cowok Chloe itu pada rajin, pada disiplin banget loh. Disiplin. Ya nggak tapi kamu disiplin kenapa banget nggak tapi disiplinnya? kan Chloe cewek. Oh, cowoknya. Cowoknya. Oh, pinter ngeles ya mulai ya. Makanya bangunnya kadang-kadang jam 10 dimarahin mami. Itu kan cowok. Oh, terus kamu alasannya ini itu terus nggak ikut gym mami. Ah, Udah bayar per bulan mahal gitu enggak ya? Gitu. Apa ini memang begitu? Mau Beda. anak, mau apa tetap bongkar. Intinya berarti menurut kamu disiplin cowok Indonesia. Oke, ini saya menghargai pendapatnya dia ya. Oke, berarti menurut dia saya nggak disiplin. Oke, makasih. Ramah mana cowok Korea dan cowok Indonesia? Masalah ramah. Kalau ini Indonesia. apa? Oh ya, itu apa setuju? Pasti. Itu 100% apa setuju? Kenapa menurut kamu ramah orang Indonesia? Orang Indonesia kan orangnya happy gitu. Iya, kayak nggak ada beban hidup gitu ya. Iya, Maksudnya jadi orang nanya juga fun. Kalau orang Korea tuh kayak depresi penuh beban. banget. Iya, soalnya dia mikirnya banyak. Ya, mikirin masa depannya. Padahal nggak perlu dipikirin terlalu banyak, dia mikirin terus ya kan? Kalau di sini mah semuanya pada ya udah. Ya udah. Ya, jadi menurut kamu orang Indonesia lebih ramah? Iya jauh. Ya contohnya kamu kalau mau tahu tanya jalan. Di pinggir jalan kamu nanya, "Mas atau Mbak, ini jalan ini di mana ya?" Dia kan kasih tahu kayak Waze. Nanti ya kiri kanan, nanti 300 meter. Nah, kalau Korea pasti begitu. Oh iya. Iya, jadi masalah ramah orang cowok Indonesia lebih ramah. Oke, dan juga untuk stylish. Jadi lebih fashionnya cowok Korea sama cowok Indonesia. Lebih stylish Kayaknya mana? itu tergantung orangnya ya. Terus tergantung style kita gimana. Cuman setahu Chloe ya kalau secara general ya pasti kayaknya pastinya orang Korea lebih stylish. Tapi kalau secara individu, Chloe melihat kayak teman-teman Indonesia Chloe juga ya? Indonesia juga lumayan. Tahu stylish kenapa? juga. Tahu kenapa? Indonesia itu stylish semuanya branded. Oh, teman-teman kamu kaya. Enggak, bukan teman-temannya Chloe juga ngeliat kayak orang-orang Oh, kamu lihat di TikTok itu yang gembel-gembel yang begini. Umur berapa, Bro? Oh, pacaran, Bro. Ini kamu benar lihat stylish. itu kayak itu Ya, pakai kain begini terus gembel sepatu satu di sini. Enggak ya, bukan ya. bukan. Chloe kadang-kadang kan ada Oke. apa sih kadang-kadang ada orang yang kayak outside the box apa Oh, iya, iya. Indonesia kadang-kadang suka jalan kalau apa ngeliat kayak di apa sih Itu jalan- wastafel oh, ya. iya. Oke. Di Sudirman itu kadang-kadang suka ada yang jalan bajunya bagus banget. Sudirman, Car Free Day. Bukan itu kan Bamba ya. Oh, ada yang bagus-bagus. Ada yang bagus. Tapi kalau Korea secara general kenapa? Karena orang Korea cowoknya juga pasti pakai makeup. Jalan-jalan biasa pun pasti ada yang pakai jas. Standar apa sih stylenya Korea kan memang
Oke. Tapi menurut kamu lebih stylish Indonesia atau Korea? Jadinya Korea. Korea ya, daripada panjang lebar ngomong aja kalau cowok Korea. Oke, ini apa ini? Oh ini cowok Korea sama cowok Indonesia lebih maco mana? Maco tuh. Maco itu Maskulin. maskulin terus kayak cowok banget. Kalau ini apa tahu jawabannya? Kalau Apa masih jawabnya Korea? Enggak, Indonesia apa? Oh, Indonesia. Iya, Indonesia actually. Indonesia menurut apa? Karena bukan masalah maco nggak maco, memang dari casingnya Penampilan. cowok Korea kan lebih pinginnya kan, soalnya kayak lebih feminim, kayak Oh, iya, warna kalau- pink, terus apa rambut juga kan agak gondrong-gondrong. Kalau Iya. Indonesia kan cowoknya sukanya yang potong pendek, lebih muscle. Kalau Korea kan kalau terlalu muscle dianggap terlalu besar badannya. Benar. Ya kayak gitu ya. Tapi kalau Chloe juga menurut kamu Indonesia? Ya Indonesia. Ini pertanyaannya ini menurut saya sih, kalau saya yakin Chloe tidak bisa menjawab. Kamu memilih mami atau apa? Mami. Mau aja. Saya yakin dia nggak bisa memilih, ternyata nggak sampai 1 detik. Kenapa kamu memilih mami daripada apa? Yang Apa nggak have feeling kok? Ngomong aja. kan mami yang give birth, Lahirin. lahirin. Terus mami yang Gedein. gedein. Ya. Kalau itu Mami. saya setuju, dan saya selalu kasih mindset ke Chloe, bukan cuma Chloe ya, Chloe Kimura kayak kamu harus sayang cinta mami, karena mami yang lahirin, mami yang nyusuin, mami yang gedein. Kalau apa kan baru masuk ke Terus itu. plus satu apa? Kan mami yang ngaturin dua. Oh, pinter ya. Tapi apa yang cari duit, mami yang ngatur duit ya. Tapi kamu setiap kali minta duit sama mamimu atau OVO itu nggak dikasih. Ya kan, tapi kan kalau dari apa iya, tapi kan tetap harus nanya mami. Iya ya, selalu profilnya ke mami ya. Oke, jadi ini bukan cowok atau stylist apa ini? Kamu suka tinggal di Korea atau di Indonesia? Indonesia. Wah, kenapa? Padahal seusia kamu kan pinginnya tinggal di Korea kan, serba kayaknya fashion K-pop gitu. Kamu kenapa mau tinggal? Kalau secara kayak kalau liburan ya pasti lebih enak di Korea. Kalau Cuman, liburan, holiday kalau ya. liburan. Tapi kalau tinggal itu kayaknya gak ini banget deh. Iya. Kalau holiday enak Indonesia, Korea. Korea. Kalau Indonesia tuh lebih gimana? Orangnya juga lebih santai, lebih ramah kan. Terus kalau kita tinggal di sini tuh pertama kan pasti ada mobil. Kalau di sana kan jalan kaki. Jalan kaki, berarti kamu menunjukkan bapakmu kalau di Korea kere gitu ya? Enggak, itu kan secara general aja Ya, kan. tapi memang di Korea lebih enak kita angkutan umum kan, biar Iya. nggak macet gitu. Terus orang-orang situ kan agak ajumoninya pada Ajuman itu emak-emak di sana. ajumoninya pada Apa itu? pengen di Iya, kenapa lah? Ajumannya emak-emaknya loh. Kadang-kadang- Kalau masalah emak-emak Indonesia juga nggak kalah loh. Lighting kanan tapi belok kiri. enggak, cuma kalau Korea punya tuh agak Lebih ajem. judes ya, lebih Ajem judes. banget. Iya. Padahal zaman dulu enggak loh. Emak-emaknya dulu itu ramah. Sekarang nggak tahu. Masa kini-kininya itu memang apa juga ngerasa. Bukan cuma emak-emak doang. Mau bapak-bapak atau mas-mas di pinggir jalan juga. Kalau kita nanya sesuatu atau kayak kita datang restoran, kita mau order aja. Kalau bukan yang restoran yang super mahal itu kayak ya kayak ini kayak bukan kita yang dilayanin, jadi kadang-kadang suruh ambil sendiri, minum juga ambil sendiri gitu ya. Ya, kalau emak-emak di sini kan masih walaupun ngoceh sini-sini, tapi masih tetap dianggap kan. Oh iya, lebih menganggap orang. Makanya tadi yang udah bahas ramah orang Indonesia gitu ya. Oke. Oh, bedanya diasuh sama orang Indonesia, diasuh sama orang Korea. Kan apa sama jadi? Kalau orang Korea kayaknya lebih ngajarin apa ya, sopan santunnya kan, Attitude karena ya. kan apa sih, ya bukannya orang Indonesia enggak ya, kan gitu, tapi kayak orang Korea kan lebih strict terhadap kayak apa sih umur, apa Senioritas. senioritas gitu. Terus kalau orang Korea tuh kayaknya lebih apa ya, marahnya tuh kayak dapet banget gitu. Marahnya tuh dapet, kalau sekali marah tuh gitu. Kena hati. Iya, kalau nggak orang Indonesia juga, cuman marahnya kan kalau orang Indonesia kayaknya lebih slow. Lebih slow. Marahnya. Kalau orang Korea kayak kan, Chloe juga punya teman Korea kan. Oh, ada ya? Temannya di sekolah Chloe, temannya Chloe. Ada orang Korea juga. Terus itu dia bilang katanya kalau papa saya udah ngomong
kata kotor itu. Hmm. Udah kita mati bersama. Oh, dia juga bilang gitu. Iya, Ya, karena makanya apa ini sama ya. Kalau Indonesia menurut kamu? Kalau Indonesia kayaknya lebih santai, everywhere lebih santai. Terus kayak gimana ya? Ya memang suka suka marah-marah juga. Cuman kayaknya agak lebih gimana ya? Nah, tapi kalau gini, tapi kalau misalkan kalau ini menurut kamu bedanya diasuh Indonesia sama diasuh Korea, misalkan adik kamu yang salah. Oh, kalau Misalkan adik kamu salah, apa yang terjadi? Kalau diasuh sama kalau di Indonesia, Indonesia kakak yang salah. kakaknya yang salah. Oh, pada adik yang salah. Iya. Kenapa? Ya itu Chloe juga nggak Oh, tahu. ya, harus tanya sama itu ya. Oke. Jadi adik kamu salah, kamu yang dimarahin. Ya makanya kadang-kadang Chloe benci banget itu kalau Zoe kenapa kau? Gak usah sebut Zoe-nya, kasihan. Dia lagi gatel kupingnya di rumah, sayang. Nanti next time Zoe yang aku ajak ya. Oke. So yang misalkan salah, kamu yang dimarahin. Iya, tapi kalau Korea Waktu itu usia kamu berapa? masih kecil juga sih. 5, 6, 7? Iya, Tapi masih ingat masih ya? kecil, masih kecil. Umur 5 kali ya. Kalau diasuh sama orang Korea, adik kamu yang salah. Actually kadang-kadang juga Chloe juga dimarahin ya, tapi lebih adeknya yang dimarahin. Yang salah duluan. Yang salah duluan. Tapi Chloe juga kena. Oh iya, ya dua-duanya salah, nggak ada yang benar. Namanya berantem ya semua salah. Tapi cari inti pokoknya dulu yang mana salah dulu. Meskipun adik salah, ya kayak Kimura, bahkan Kimura yang umur 4 tahun pun bisa pulang aja. Mau Kimura yang apa marahin dulu kan? Ya jadi ya bedanya itulah ya. Oke, dan juga salah satu kemarahan apa yang diingat sampai saat ini? Kalau yang nggak usah yang sebelumnya udah dilupakan dulu, yang apa yang pernah marah besar, apa yang diingat sampai sekarang? Sekolah. Hah? Ada 2 actually. Kedua, ya boleh omong. Terus sebut salah satu di ngomongin 2 ya, makasih. Memang anak itu ikut Oh, bapak. ada 3. Oh, ada 3. Oke lah, oke boleh. Tapi Yang ini pertama. tapi ini memang salahnya Chloe. Oh nggak apa-apa, kalau kamu sadar Ini salah. bagus ya. Oke. Yang pertama. Yang pertama pas kemarin Kemarin. Mau pergi ya? Kenapa? Pergi, Chloe kan pulangnya malam. Terus Pulang janjinya jam berapa? ya dimarahin Pergi lagi cewek dari sendirian, sini. usia 15 mau ke 16 tahun. Pergi janjinya pulang jam awal? Enggak Enggak, kamu janji jam jam berapa? 8. Oh, 8. Tapi kan Chloe udah bilang ke apa kayaknya. Ya karena mamimu nggak izinin. Akhirnya apa izinnya sampai jam? Kamu janji sama apa? Enggak jam 8. Habis itu kamu telepon apa? Jam 9. 9 molor, nggak apa-apa. Enggak, temennya Chloe kan gak gini. Oke, jam 9 akhirnya kamu bilang lagi jam? Chloe nggak bilang. Nggak bilang, lebih bagus lagi ya, jam 9. Jam 8 dikasih jam 9. Terus akhirnya kamu pulang jam berapa? Jam 11. 11.30 lebih sampai rumah. Usia kamu segitu dan wanita sendiri pulang jam setengah 12 ya. Ya Macet apa? macet kayak apa yang jemput kamu nggak mau. Nah, Chloe nggak tahu apa mau jemput. Terus apa kan hari itu kan lagi bad mood. Enggak kan mau apa sih? Apa bad mood? Apa kan setiap saat jemput. Tapi Chloe bilang ya. tapi saat itu soalnya kamu mau pergi. Makanya apa ini kan cowok, kesalahan-kesalahan yang waktu mudanya kan kita ingat, makanya kita ya jangan sampai anakku juga disakitin orang. Makanya apa mikir setiap kamu mau pergi itu apa itu obrol sama mami itu mikir Chloe nanti pergi jam berapa ya gitu ya. Oke, intinya kamu setengah 12 akhirnya apa yang terjadi? Jadi Mami, tapi mami enak ya tidur loh dia jam 10 tidur. Apa nungguin kamu di sofa sampai setengah 12 itu sampai nggak bisa tidur itu? itu Chloe takut banget. Enggak, tapi apa harus Ya, kamu takut karena kamu melakukan kesalahan. Enggak, tapi itu apa harus? Tapi kan yang anterin temennya Chloe. Apa harus tanya temennya Chloe? Lah, Itu apa kan Chloe nggak ngomel kenal? nggak sampai Apa takut. nggak kenal teman kamu itu? Nah, iya. Ya kalau teman kamunya apa kenal, apa nggak apa-apa. Tapi kan apa juga nggak kenal temannya. Dan apa dulu pernah begitu? Oh, sama teman ini. Tapi apa pernah melakukan itu? Makanya apa tahu? Aduh. Oke, kesalahan pertama karena dia janji jam 8 tapi pulang setengah 12 akhirnya. Perasaannya apa waktu pulang? Oh, itu takut banget. Enggak dari basement udah takut kan? Enggak, di mobil. Udah dari pas pulang dari partinya itu kok udah. Kan temennya kok namanya Kimi kan? Kim ini gimana? Kim ini gimana? Dianya nggak peduli ya, itu bukan bapakku bahasanya. Apa-apa gitu. Ya belum kenapa dia ya.
Oke, terus dari mobil udah takut, udah perasaannya pas di depan pintu gimana? Pasti pikir apa udah tidur ya? Enggak, kalau tahu apa di depan, tapi kalau diem aja. Oke, terus pas masuk, apa kan di sofa tuh, apa gini nih kayak. Oke, terus kamu apa yang kamu rasakan? Nah itu Chloe udah dalam hati dah. Oke, Chloe hari ini mati. Bayangkan, aku nggak ngomong apa kata-kata dia udah merasa dirinya bakal mati. Oke, jadi takut banget ya? Iya, I was like, dalam hati Chloe, ini udah nggak mungkin dia ini boleh keluar lagi sama apa. Tapi beneran saya itu paling nggak suka ketika kamu janji jam berapa pulang. Sebenarnya mamanya nggak kasih, tapi saya yang tetap izin, kan kita pernah usianya dia. Tapi kalau dia janji jam berapa nggak pulang, bisa emosi jiwa, ya kan? Apalagi dia anak cewek, kalau cowok mau bebas, kamu mau keluar. Ya tapi jangan sampai kayak Vicky Prastio gitu aja, teman bro. I love you bro, oke? Oke, terus. Apa yang terjadi? Ya, apa marahin kan? Marahin tapi bukan marah, tapi jauh di luar ekspektasi kamu ya. Tahu kenapa? Apa itu doa itu? Sebelum kamu tahu, sebelum kamu datang apa doa terus Makasih Tuhan. sampai apa bilang jangan sampai apa keluar kata-kata kotor terus apa itu sampai apa usaha itu sampai apa itu sebelum kamu apa jam 11 itu kalau kamu nyampainya jam 11 oh kamu udah botak kamu. Tapi untungnya kamu sampai jangan untung ya. Ya kamu karena pulang setengah 12 setengah jam apa udah meredakan amarah apa. Tapi kamu kaget kan? Iya, Chloe kaget jujur. Soalnya yang sebelumnya itu Parah kan? Parah. Tapi hari itu apa nggak terlalu. Oke. Jadi cuman omongin kan apa ya? Oke. Yang pertama, yang kedua, kamu bilang 3, kamu kebanyakan ya. Yang kedua apa? pas waktu itu Chloe gak mau ikut apa sih jalan kaki ya atau apa gitu. Sepeda kan apa mau pergi sepeda sama teman-teman apa sama teman-temannya mami. Terus abis itu tiba-tiba nggak jadi karena kan nggak mau. Terus abis itu apa marah. Sepeda ya? Nggak, jalan kaki atau sepeda? Sepeda. Ada waktu itu. Terus abis itu karena Chloe apa sih namanya reply ke maminya agak kurang enak. Bukan masalah kamu nggak ikut. Iya, karena Chloe reply ke maminya kurang enak jadinya. Apa hukum? Ya karena kamu ngejawab mamimu nggak baik. Apa kan paling nggak suka anak kalau kurang ajar atau kurang sopan sama orang tua. Iya. Kalau kamu mau baik-baik mah apa yang rayu kok udahlah Chloe serah aja mau biarin aja. Apa pasti ngomong gitu. Tapi kalau kamunya enggak apa pasti marah. Oke, itu yang kedua. Itu apa jujur udah lupa. Ketiga. Yang ketiga pas Chloe bolos. Oh iya dia pernah. Nah ini di luar sana Mas Chloe aku cuma ingin ngomong masalah pembulian mau di sekolah mau di tempat kerja yang orang bully itu nggak kerasa. Saya juga pernah dibully waktu kecil karena bilang bapak nggak punya keluarga miskin. Saya juga sering dibully waktu kecil. Tapi saat kamu bully orang itu kamunya biasa aja, kamu asal ejek tapi orang yang diejek atau dibully itu sakit hati dan sampai detik ini saya masih ingat. Dan anak saya juga pernah sempat kena, tapi untungnya hanya satu orang yang teman-teman yang lain kan bela Chloe. Oke. Jadi kamu dibully, akhirnya kamu nggak masuk sekolah. Tapi nggak masuk sekolahnya bukan sehari 2 hari, tapi sebulan. Tanpa pengetahuan saya, tanpa pengetahuan maminya, kan luar biasa sekolah juga nggak report gitu kan. Akhirnya sebulan kemudian sekolahnya telepon, ditanya Chloe ada apa, nah kita baru tahu. Dan lebih marah lagi, sopir saya bohong. Karena dia bilang udah antar sekolah, tapi saya cek CCTV segala, ternyata selama sebulan mobilnya hanya ada di basement. Tidak berangkat, tidak pulang, hanya berada di situ. Dan marahnya lagi, anak saya ditaruh di lantai sekian berapa gitu, rumah orang lain. Dan rumah ownernya itu kan cowok. Saya sempat kalau apa suruh ditotalin semua, apa termarah itu. Itu usia kamu lebih kecil dari sekarang. Dan juga kenapa waktu itu ada kejadian itu kamu nggak terbuka sama apa mami. Nah itu kan apa habis ketahuan apa langsung datangin sekolah kan. Ya apa langsung marah sama gurunya, mana orangnya apa itu kalau cowok kayaknya udah saya gantung gitu, nah dari bener semua untungnya kan sama cewek. Tapi waktu itu kamu diomongin apa sih? Nggak ngomongin adikmu ya? Kimora waktu itu diomongin, dia sebagai kakaknya dia sakit hati, dia lebih baik tipenya lebih baik nggak ngelawan. Kalau bapaknya kan ngelawan, dia tipenya ya udah kamu begini. Tapi teman-temannya untungnya yang lain tahu gitu. Ya diomongin adiknya
sebenarnya nggak seharusnya nggak boleh ada lah ya dia sakit hati gitu. Tapi ketahuan dia sebulan bolos dan ternyata rumahnya rumah cowok, tapi cowoknya nggak ada di rumah, ya cuman ada pembantu ceweknya gitu. Saya tahu kejadian itu, untung sebelah apa itu bantal. Kalau bukan bantal, kamu kena itu beneran. Tapi kamu apa itu shock sampai apa langsung mungkin langsung turun apa lantai itu apa langsung nyamperin orangnya kan? Ya kalau saya nggak cinta dia, nggak care sama dia, mau dia diapain pun saya nggak peduli. Tapi kan saya cinta sama dia dan dia anak saya, makanya saya cuman kadang-kadang protektif dia. Caranya saya itu kadang-kadang ada yang salah juga, makanya terakhir-terakhirnya saya memperbaiki, makanya nggak marah. Cuman berarti 3 kejadian kamu nggak lupa itu ya. Perasaan kamu ketika kamu diomongin nggak enak gimana sih? Biar orang tahu, ini harus tahu karena bully itu harus hilang, bullying itu harus hilang. Gak ini aja, soalnya kan itu yang iniin teman dekatnya Chloe. Awalnya teman dekat, best friend. Akhirnya ngomongin. Habis itu gitu. Enggak, awalnya kan ngomonginnya di belakang. Terus temennya yang lain, teman lain Chloe cerita ke Chloe gitu kan. Terus Chloe langsung kayak, oh ini kok jadi kayak gini gitu. Dulu best friend kok sekarang. Terus dia bukan cuma ngomongin cuma ngomongin apa mami ini semuanya diomongin lah. Terus ya mungkin dia ini kali ya, apa sih namanya, julid. Tapi ya gitulah jadinya. Ya pasti sakit hati juga kan, dan juga udah nggak berteman sama dia lagi. Dia punya teman banyak ya. Udah enggak juga. Dia sendirian ya. Nah, akhirnya ini dulu kan persahabatannya bagus, tiba-tiba retak, malah sekarang dia nggak punya teman gitu loh. Soalnya ya kita omongin seseorang kalau kenyataan nggak apa-apa, tapi itu pun harus ada rules. Apa ini julid loh sama orang, tapi julidnya ada etikanya. Oke, sama ini kalau saya sebagai papanya, tapi bukan hanya sebagai papanya, sebagai orang. Saya lihat orang yang bully-bullying di luar sana, saya ingin ingetin Chloe juga sama untuk Asko juga di rumah. Sebenarnya kalau di usianya yang remaja begini, mau diomongin apapun pasti sakit hati, susah mendengar dari pendapat orang lain. Karena apa? Dunianya dia kan belum terbentuk segini gitu. Saya juga waktu itu kan nggak bisa sharing sama orang tua saya juga. Mau saya dipukulin di sekolah, saya juga bakal obrol sama mama saya. Cuman harus terbuka sama orang tua, atau terbuka sama best friend, atau cari orang yang bisa curhat. Kalau kitanya kalau nggak curhat, terus kitanya pendam sendiri, akan depresi. Kalau depresi terus menerus bisa kejadian sampai kehilangan nyawa gitu loh, karena mengambil keputusan yang salah. Karena Korea makanya bunuh diri presentasinya Korea kan tinggi sekali dari artisnya. Artis itu kenapa? Dari nggak laku, banyak bullying, akhirnya dia bunuh diri. Banyak banget di Korea especially. Makanya di luar sana itu kalau ada pembulian, kita curhat sama orang, dan kita ya harus lebih dekat sama Tuhan juga. Dan juga kalau bisa cuekin aja, dan juga ya kalau bisa ya coba obrol sama orang yang melakukan itu. Kalau kita kena kayak kasusnya dia kan teman, coba datangin ngomong, kenapa kamu gini, boleh nggak kita teman baik lagi, atau ya coba usaha dulu gitu ya. Tapi ya intinya harus dekat sama Tuhan, kalau bisa curhat sama orang tua dan menghadapi bareng-bareng. Kalau menurut saya sih itu. Kalau Chloe kan udah melewati itu, ingin kasih tips nggak untuk teman-teman di luar sana, misalkan ada yang pembulian gitu? Iya, kayaknya ngapa Kopok juga bener ya. Menurut Chloe kalau waktu ulang lagi ya, Chloe mungkin ngomong ke mami sama apa, lebih terbuka ke orang tua, atau kalau nggak bisa terbuka ke orang tua, lebih buka kepada teman Chloe. Soalnya teman-teman Chloe pas waktu itu yang cuma deket kan yang itu doang kan awalnya. Jadinya Chloe nggak ada teman dekat banget, nggak bisa terbuka sama orang lain juga pas waktu itu. Terus kayaknya harus ya kalau pas kayak gitu tuh harus lebih banyak journaling atau apa gitu, karena pas saat itu pasti otak kita kayak our mind is like very messed up gitu, jadi kita nggak bisa pikir jernih gitu. Yes, ini salah satu tips dari Chloe juga. Jadi ya untuk bagi yang kena, pokoknya semangat terus, dan juga harus stop bullying. Itu nggak bagus banget. Nanti suatu hari akan menyesal, dan juga yang orang bully itu sadar ketika nanti anak kita atau keluarga kita digituin gimana. Oke. Ini harus jujur ya. Menurut kamu sisi baiknya apa?
Apa Ada yang tuh? jelek ya, nggak usah ya omongin juga apa-apa, Nah, kayaknya yang jelek udah terlalu banyak yang tahu. Oh, udah banyak yang tahu, berarti Iya, kan banyak apa yang ini apa adanya, oke. Kalau yang baik apa tuh orang yang very mungkin nggak kelihatan ya tapi kayak apa very caring actually. Pas sayang. Ya terus apa tuh orangnya tuh actually kayak banyak pikiran jadinya walaupun kelihatannya kayak cuek gitu tapi ternyata apa tuh yang kecil-kecil pun gitu kalau contohnya kita nggak minum ini atau nggak ngomongnya kayak gini dikit bilangnya kayak gini apa kayak kepikiran terus jadinya apa tuh actually pikirannya banyak. Terus apa tuh very suka ngasih actually apa orangnya ngasih ke orang ya banyak sih actually cuman ya garis besarnya itu Ya puji Tuhan, maksudnya Chloe itu tahu saya kadang-kadang keras sama dia, kadang-kadang kasar sama dia, perkataan saya mungkin cuek atau sifat saya kadang-kadang ya Chloe, terus saya masuk kamar, tapi untungnya dia tahu saya care sama dia. Tapi ya saya pengen ngomong sama di luar sana mas Korea juga, kalau punya anak cewek atau cowok terserah, kita harus ekspresif. Kalau kitanya nggak ekspresif, dia nggak akan tahu kita sayang sama dia. Makanya saya itu baru-baru ini sih lebih pingin perbaiki itu, saya nanya istri saya, kok dulu kayak peluk Chloe, kayak cium Chloe dalam arti pulang kerja atau berangkat kerja kan gitu. Kok sekarang kayaknya kagok ya, maksudnya kayak dia juga udah mulai besar ya, nggak mungkin saya cuman kok nggak bisa lulus kayak dulu, apa dengan mungkin apa bisa dengan perkataan kayak apa, makanya setiap malam kita nonton drama Korea bareng atau film bareng, atau seminggu sekali pasti kita ke mall, jalan bareng, nonton bareng, makan bareng, dan juga kadang-kadang dia yang nemenin saya obrol sampai malam gitu. Ya pokoknya saya pingin omong di luar sana harus ekspresif ke anak-anak biar anak-anak tahu kita sayang sama care gitu. Oke, kriteria apa yang ada di apa yang Chloe mau untuk pasangan? Oh, kriteria apa yang kamu lihat di sisi apa yang ingin di pasangan kamu juga gitu? actually Terus nggak ada gitu kan, sakit hati ya. kalau bisa Jangan nyari. Ya. Jangan gini. kalau bisa semuanya Semuanya dengerin baik, semuanya tapi marahnya marahnya, temperamentalnya, emosionalnya. terus kata-kata. Soalnya itu sebenarnya kalau masalah kata-kata itu apa itu ini Udah kebiasaan deh kayaknya. kebiasaan. Kedua, translate. Jadi translate jadi bahasa kasarnya di Korea ini biasa, tapi kita kalau artikan ke Indonesia itu sangat kasar. Contoh, orang nggak pinter ya baboya, di sini jadi goblok. Tapi ketika kita ngomong goblok jadi kasar katanya orang Indonesia. Nah padahal di Koreanya itu biasa. Kayak apa ya? Kembuto ya kayak jodoh lo gitu. Tapi di Indonesia jadi kasar kayak terus kayak apa ya? Kebanyakan ngomong kotor yang saya pernah keluarin itu translatean. Jadi makin kasar. Makanya sekarang berusaha saya nggak make. Beberapa bulan ini saya ngelawan dirinya itu parah karena saya itu udah kebiasaan dikit-dikit keluar, apalagi di militer kan A sampai Z itu kalau kita lagi latihan apa itu kan binatang semua gitu. Jadi 2 tahun digituin akhirnya terlalu biasa, masalah disiplin juga terus masalah etika juga itu terlalu tak terima dari kecil. Kalau kita 1 tahun sama kakak senior kita kurang aja kan ditonjokin satu kelas. Ya mungkin terlalu dikerasin dari kecil ke bawah dia gitu ya. Selain ya temperamental, kata-kata kasar, apalagi ya apa doain sama mas di luar sana, doain biar kamu dapat jodoh bagus. What sih apa tuh actually very Dua itu ya berarti parah terus ya. apa kan orangnya open minded banget. Itu apa itu doa dari kecil. Ketika apa punya anak ingin open minded, dia pingin having fun sama temannya, kasarannya mau clubbing, nanti saya yang ngajak, saya yang bayar, tapi saya di belakang layar nanti saya ngomong sama dia, kamu nanti udah usianya pas, kamu pingin clubbing,
Daripada clubbing murah-murah, daripada sama teman-temannya nggak jelas, lebih baik clubbing yang bagus, yang tempat live music. Tapi pas usianya udah bener, terus kadang-kadang dia juga mau belajar minum, saya atau papa saya yang ngajarin. Soalnya kalau belajar sama teman-teman salah belajar, kamu nggak bagus itu. Tapi menurut saya lebih baik belajar sama orang tua. Mama, untungnya mami juga setuju. Kalau mami juga nggak setuju ya, nggak belum tentu bisa open mind dalam arti anterin kamu ke ketemu cowok atau mau aja minum kan, apa juga nggak berani. Oke, jadi Chloe kita udah jawab ya, cowok Korea, cowok Indonesia, atau budaya Korea, budaya Indonesia menurut Chloe dan saya. Nah, sekarang kan kita kenalnya udah berapa tahun ya, Cek? Hampir 10 tahun. 9, 10, kamu umur 6. 6. Kita kenalnya, tapi apa menjadi apanya Chloe itu tahun 2017 berapa ya? Sekarang 5 tahun. Itu apa nikahnya? Iya, nikahnya. Oh, nikah resepsinya. Tapi secara surat di Koreanya apa 2000 berapa ya? 2017. Cuman tapi apa kan udah kalau udah kenal apa dari sebelumnya itu lagi. Iya. Oh ya, sebelum itu lagi. Oke. Kamu yang berarti kan 9 sampai 10 tahun itu memori kamu apa, tentang apa? Memori kita seperti apa? Kamu coba flashback dikit. Biar mas-mas Korea tahu gitu. Apa ya? Kayaknya banyak banget deh apa. Ya singkat aja, yang kamu ingat aja berapa poin gitu. Kau masih inget pas apa? Masih di hits. Boy band. Masih boy band. Terus actually one of the most salah satu memori-memori yang paling kau inget itu pas apa lagi syuting. Apa syuting? Syuting apa? Syuting kayak apa sih? Kelas internasional waktu itu ya? Kelas internasional pasti. Terus abis itu pas kalau apa lagi apa sih kayak HUT RI gitu. Ada HUT ya, gitu, acara award gitu. Apalagi pas yang waktu itu yang ada EXO. Konser-konser Korea apa jadi host itu. Itu sangat kayak apa aja kamu ya nonton gitu. Tapi kamu selain artisan itu nggak ada memori sama apa kayak maksudnya kita makan. Pas lagi ada lagi pas lagi. Ya makanya anak ini apanya digunakan sebagai alat doang nih ya. Pas waktu itu apa? Pas ke Singapura. Ke Singapura, Malaysia ya? Malaysia, Singapura. Singapura. Itu kue masih kecil banget kayaknya. Iya, kamu 7 ya, 8 ya? Iya, itu kue masih kecil banget. Iya, masih terus kecil, abis itu pas waktu itu apa ya? Masih manggil uncle ya waktu itu. Ajak jalan terputer keliling-keliling. Terus kue masih ingat apa buatin susunya Zoe. Ya, Zoe masih minum susu ya? Zoe 5 tahun, berarti kamu 8 tahun? Ya. Apa ingat? Karena Zoe 5 tahun masih minum susu. Kita keluar negeri. Kalau Zoe 5 tahun berarti kau 7. Kan kau kan Zoe umurnya kalau Zoe 6 tahun baru kau Kamu beda 3 tahun sayang. Oh iya. Iya, apa ini masalah umur ingat Kak? Jadi Zoe 5 tahun, kamu 8 tahun bener. Itu yang liburan kita pertama. Karena Zoe itu sampai umur 5 itu harus susu. Jadi koper setengah itu susu semua itu ya, apa ingat itu? Dan apa itu belajar bikin susu itu baru itu susu tumpah semua, nggak ngerti cara tumpah waktu itu. Sekarang kan udah jago gitu ya. Terus jalan-jalan bikin susu, terus apa lagi? Terus kita masih nginep di hotel murah, ya kan? Akhirnya kita cari yang murah, terus jalan kaki, angkutan. Tapi apa dulu suka apa sih ngeladenin dicemain? Main. Kamu suka roller coaster apa? Sampai aku mau muntah-muntah. Dia ini kuat roller coaster. Aku sampai mual. Ayo, uncle naik lagi. Naik lagi tapi muka aku pucat deh. Iya. Terus makan es krim bareng. Makan es krimnya di bawahnya eskalator kita. Makan gini, nggak ada kursi di Singapura. Terus apa lagi ya? Ada pas waktu di Genting. Malaysia ya. Jadi kita kan ke tempat kayak yang ada fake snow gitu kan, yang kayak yang di sekarang. Snow gitu. ya, yang apa kayak salju palsu yang bikin tempat dingin. Celananya bolong. Celana apa bolong segini ya? Bolong, aku masukin salju. Kamu kalau sekarang kamu masukin paling aku udah marah. Ya, masukin salju di dalam gitu ya. Dingin banget dong. Iya. Ya, terus kita liburan ke Korea pertama kali bareng. Tahun berapa ya, Cek? 2019 ya, Desember sebelum Covid itu kita liburan kami pertama setelah jadi suami istri, setelah jadi anak apa ke Korea, pulang kampung saya kenalin uncle-uncle, anti-anti dan juga
Ketemu omnya Uncle apa, Haha. tantenya apa, semuanya welcome sama Chloe Zoe gitu. Ketemu Uncle Haha. Oh, Uncle Ha yang running man, artis Korea juga kita ketemu makan dinner bareng. Iya. Dia yang awe ya. Terus apalagi ya kita memori yang terus habis itu ke Jepang. Ke 2020 sama mertua kita. Mertua kita itu ke liburan Jepang yang terakhir sebelum Covid. Kita main ski bareng. Makan daging apa jambu. Oh iya. Jambu itu mau enak bang, maaf gini, iya nggak enak gimana 45 juta makanya. Bukan saya yang bayar ya. Terus kita waktu itu kan ke rumah sakit naik kursi roda, Uncle Cliff, Uncle Michael apa angkat kursi rodanya meskipun tangga kita yang angkat ya kekompakan keluarga. Tapi memori kita so far so good lah ya, nggak ada yang buruk-buruk banget kan. Yang buruk yang tadi glowing. Iya, tapi itu kan menuju apa ngajarin kamu, iya. tapi bukan yang sebagai apa sama anak yang buruk banget kan, nggak ada yang crash banget kan, nggak ada selama ini. Jangan sampai lah. Jadi pokoknya semoga Chloe itu harus sehat, tetap dekat sama Tuhan, tetap sayang sama keluarga. Oke, nah sekarang Mas Korea, sebelum kita selesai episode ini, saya akan memakai earphone ini biar saya nggak dengerin suaranya Chloe. Jadi Chloe apa pakai ini, kamu ngomong boleh apapun, mau bilang naikin uang saku kan nggak ada. Mau minta apa-apa kamu ngomong aja seadanya, nanti apa nggak dengar siapa tahu itu terwujud ya kan. Oke, kamu 3, 2, 1. Nah sekarang karena Abah udah, kalau Abah bisa dengar ini, Chloe mau ngomong ke apa kalau thank you apa untuk udah jadi apa Chloe selama ini. Terima kasih Chloe, bener-bener terima kasih banget, soalnya kalau nggak ada apa kayaknya Chloe bisa-bisa kayak nggak bisa se-happy sekarang ini. Terus Chloe mau bilang ke apa kalau Chloe sorry untuk semua hal-hal yang Chloe pernah lakuin salah. Chloe tahu Chloe banyak ngelakuin salah selama ini, tapi semoga kedepannya Chloe nggak ngelakuin itu lagi. Terus Chloe mau terima kasih ke apa karena apa sudah bisa ngajarin Chloe untuk menjadi orang yang baik, takut akan Tuhan. Terus Chloe bisa kayak gini sekarang karena apa? Chloe overall cuma mau bilang thank you ke apa. Terus terakhir Chloe mau ngomong ke apa, hadiah ulang tahun Chloe belum dikasih sampai sekarang ya apa, tasnya masih belum ada. Jadi tasnya kurang 1 ya apa. Jadi itu aja. Udah selesai. Oh iya. Tapi pas yang lain nggak dengar, tapi ketika ngomong tas kok kuping saya gatel ya. Ada sedikit menuju ke tas ya. Oke, udah lega, udah semua. Udah, oke, thank you Mas Korea udah nonton episode hari ini. Aku senang banget karena Chloe benar-benar terbuka di sini dan obrol kita buka-bukaan tentang Korea, cowok Indonesia, dan juga saya udah mengetahui isi hatinya dia juga udah lebih mungkin tahu isi hati saya. Pokoknya saya mengatakan I love you so much Chloe. Pokoknya kamu anak apa yang tersayang. Ya aku nggak beda-bedain anak, tapi memang di hati saya tuh selalu bilang anak kan bukan anak yang paling cinta ini enggak, tapi memang selalu yang utama di hati saya itu pasti Chloe dulu, baru Zoe, baru Kimura Kaira. Saya selalu bilang gitu, dan juga memang Mami juga tahu apa itu seberapa cinta sama kamu, apa itu ya, sampai Harbo juga kaget kenapa selalu apa ngomongin kamu terus daripada yang lain. Ya pokoknya kamu itu luar biasa, karena dia umur 5 tahun bisa mandiin Zoe 2 tahun, karena kan pas maminya dan dedinya kan divorce, dia bisa benar-benar care sama adiknya. Itu yang saya jatuh cinta sama dia gitu. Ya pokoknya sekali lagi I love you so much. Chloe harus jadi wanita yang luar biasa, jadi manusia yang luar biasa. Thank you so much, I love you.